Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun 2023 ini, Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika mendapat masukan yang luar biasa dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, yaitu Dr. Mawardi Saleh, untuk menjadikan Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika ini sebagai pusat pembelajaran matematika berbasis dunia maya, sekaligus merupakan sebagai suatu media untuk dapat melaksanakan syiar Islam dalam bentuk dakwah. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa dari seorang ketua MUI, ketua MUI Kabupaten Kampar ini, yang sekaligus merupakan mufti di Masjid Ar-Rahman Pekanbaru, dan beliau juga seorang dosen UIN Suska Riau yang mempunyai pemikiran cemerlang, terutama dalam upaya untuk menjadikan media-media pembelajaran ini sebagai basis dakwah yang sangat dapat menjangkau kepada siswa-siswa kita SMP, SMA, sehingga dakwah ini menjadi sangat menyentuh kepada SMP dan SMA yang pada ujungnya akan dapat memperbaiki akhlak-akhlak dari para pelajar kita, dan tentunya berujung pada terhasilkannya kepada siswa-siswa yang beriman dan berilmu teknologi yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika menyambut apa yang dinasihatkan oleh Ketua MUI Kabupaten Kampar ini, agar Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar dapat berkolaborasi dengan Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika dalam menghasilkan suatu media pembelajaran yang sekaligus menjadikan pusat dakwah dalam upaya untuk memperbaiki akhlak dari siswa-siswa SMP, SMA dimanapun berada. Ini merupakan terobosan yang luar biasa yang belum ada di Indonesia. Bagaimana pemikiran cemerlang dari Ketua MUI Kabupaten Kampar ini untuk terus eksis dalam berjuang melalui dakwah untuk memperbaiki akhlakul karimah dari siswa SMP, SMA maupun umat-umat Islam yang memang menjadikan Islam sebagai hal yang tepat untuk berbelajar mengenai bagaimana berakhlakul karimah. Oleh sebab itu, Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar akan setiap sesi pembelajaran yang disampaikan akan menggabungkan dakwah dan sekaligus akan menyajikan pembelajaran matematika yang sangat baik sekali. Oleh sebab itu, kita berharap tentunya apa yang kita lakukan ini dapat menjadi perhatian utama bagi siswa kita, bagaimana dalam belajar sekaligus menikmati dakwah. Oke, kita coba Dr. Mawardi dalam dakwah beliau mengenai zikir dan membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, di dalam masalah zikir, zikir ini Bapak Ibu sekalian, ada zikir mutlak, ada zikir khusus. Kalau seandainya bertemu mutlak dengan khusus, maka kita lebih afdal memilih yang khusus, karena berarti Rasulullah memperuntukkan untuk tempat itu. Contoh umpamanya, ada zikir khusus masuk masjid. Tentu kan kita membaca bismillah,
baca auzubillah, bismillah, salawat, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Datang bertanya, mana yang lebih afdal? Baca zikir masuk masjid saya atau membaca Quran? Pas masuk, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Tentu apa? Lebih afdal membaca zikir masuk masjid. Karena yang satu ini mutlak, yang satu khusus. Maka kita orang yang mengamalkan sunnah, apa dicontohkan Rasulullah SAW sunnahnya di waktu itu, di tempat itu, itulah yang paling afdal. Yani roba-roba. Maka ketika orang ihram, apa zikir yang paling afdal? Talbiyah, membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik selama ihram. Jangan pula baca Quran dan menganggap Quran lebih afdal daripada talbiyah. Maka di saat itu talbiyah lebih afdal daripada baca Quran. Seperti di sini juga nih, ada orang ngaji sini, kita majelis taklim. Nanti dia sibuk baca Quran, enggak dengarkan yang taklim ustaz, karena menganggap ini Quran. Salah. Kenapa? Mendengar taklim dalam kondisi seperti ini jauh lebih afdal daripada baca. Terus mengerti cara beragama seperti itu. Maka begitu juga zikir pagi sore. Maka Rasulullah SAW telah mengajarkan waktu zikir yang paling afdal itu adalah pertama di awal siang, yaitu setelah solat subuh. Itu waktu zikir sampai nanti menjelang terbit matahari. Dan Rasulullah ajarkan zikir. Bahkan apa? Barang siapa yang solat subuh berjamaah lalu duduk di tempat solatnya, kemudian berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, dia akan mendapatkan pahala 1 kali haji, 1 kali umrah sempurna. Berarti apa? Diisinya waktu duduk sampai terbit matahari itu dengan zikir. Maka luar biasa sekali apa yang telah disampaikan, dakwah yang disampaikan oleh Mufti Masjid Ar-Rahman Pekanbaru ini, sekaligus juga sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, bahwa zikir setelah sholat subuh sangat penting dan diganjari dengan pahala 1 kali haji. Subhanallah. Semoga siswa-siswa di rumah dapat mencermati, dapat memahami, dan dapat mengaplikasikan bagaimana pentingnya zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita jadikan zikir sebagai ibadah yang harus dilakukan untuk mencapai siswa-siswa yang berprestasi. Oke, kita lanjutkan dengan pembelajaran matematika kita. Kita akan mempertajam konsep eksponen dan logaritma untuk SMA kelas 10. Oke, kita saksikan bersama matematika dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, pengelola Rumah Sakit dan Rumah Singgah Matematika. Kita akan terus melanjutkan materi pembelajaran kita untuk matematika SMP kelas 10 semester 2. Kita masih dalam bab yang sama, yaitu bab eksponen dan logaritma. Jadi pada sesi sebelumnya juga kita telah membahas mengenai eksponen dan logaritma. Kita memiliki konsep bahwa jika A berpangkat B kali A berpangkat C, untuk A bilangan real yang sama, maka hasilnya cukup pangkatnya dijumlahkan. Dan jika terdapat A berpangkat B bagi A berpangkat C sama, jika bilangan real sama, maka pangkat cukup dikurangkan. Dan jika terdapat A berpangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A berpangkat M dikali N. Dan jika ada beberapa sifat penting yang telah kita peroleh sebelumnya, jika A kali B berpangkat M, maka sama dengan A berpangkat M kali B berpangkat M. Ini merupakan sifat-sifat yang kita hasilkan pada sesi sebelumnya.
Nah, sekarang kita akan lanjut pada pembahasan soal atau materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita masih menggunakan buku yang seperti saudara lihat pada uji kompetensi 1.1 masih pada halaman ke-16. Kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Soalnya ya masih sekitar-sekitar itu juga, tidak ada yang menyulitkan kalau memang kita memahami konsep perpangkatan ini dengan benar. Oke, kita kasih batas dulu. Untuk soal yang A, jika 2x berpangkat 3 tambah 7x berpangkat 4 dikali dengan 3x dikuadratkan, maka ini dapat kita sederhanakan dulu menjadi 2x berpangkat 3 kali dengan 7x berpangkat 4. Nah, ini ingat sifat jika A kali B berpangkat M, maka hasilnya adalah A berpangkat M kali B berpangkat M. Untuk itu 3x dikuadratkan hasilnya adalah 3 kuadrat dikali dengan x kuadrat. Nah, ini sifat ini harus diingat betul. Maka hasilnya adalah 2x berpangkat 3 dikali dengan 7x berpangkat 4 dikali dengan 9x berpangkat 2. Maka hasilnya di sini adalah 2 kali 7 kali 9, 2 kali 7 kali 9 dikali dengan Subhanallah. Pada kesempatan kali ini kita telah lihat bagaimana perpaduan matematika dan dakwah dalam membangun akhlakul karimah siswa SD, SMP, SMA. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Majelis Ulama Kabupaten Kampar, Dr. Mawardi Saleh, atas motivasi, masukan, dan saran yang sangat luar biasa menurut kami pengelola rumah singgah rumah sakit matematika, sehingga kami dapat mengajar dan dapat menyebarkan dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Mufti Masjid Ar-Rahman Pekanbaru dan sekaligus dosen Pekanbaru ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.